aja ada yang bilang tuanya sama dengan kami kok. Contoh, Niam, Rabbi Sadia Gaon bahkan mengatakan YHWH itu Allah. Aku enggak pernah mengatakan Allah YHWH. Ya udah, kau bukan Yahudi. Ya kau Kristen kok, kau yang lebih benar daripada orang Yahudi sendiri. Kan gak tau malu kau cinta bertepuk sebelah paha. Kau ada orang, nih lihat ya, ada orang lagi berantem adik kakak, kau yang orang luar kok ikut-ikut. Kalau orang adik kakak Ishak dengan Ismail berantem, kalian Bani Kunarion jangan ikut-ikut lah. Ismail dengan Ishak berantem, mereka adik kakak, kalian bukan siapa-siapa. Nggak berhak kalian memihak salah satu dan ikut campur, karena kalian orang luar, penumpang gelap. Kalau Ismail dan Ishak berantem, itu hak mereka. Loh, itu kata kau. Memangnya apakah Tuhannya Israel itu orang? Menurut kau lah, kau penyembah Tuhannya Israel, kau menuduh Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nih, 2 Samuel pasal 12 nomor 13, jangan kau tuduh Absalom yang ngejar Tuhanmu yang mengambilkan bini Daud untuk ditiduri sama Absalom sebagai hukuman buat Daud. Jadi Tuhanmu ini membalas perjinahan dengan mengadakan perjinahan baru. Jangan gitu. Jangan dirubah kitab sucimu. Kan ini kitabmu suci, katanya fakta. Kalau fakta diterima aja, jangan dirubah. Katanya percaya kalau ini kitab fakta. Aku yang nggak percaya kitab ini fakta aja nggak mau aku merubahnya. Kau yang percaya, nah memang iyalah karena aku bunda gembala. Kau yang percaya kitab ini fakta aja kau rubah-rubah. Kau kibuli. Dalam kitab itu, Absalom itu dijadikan sebagai orang yang merusak keluarga Daud karena Tuhanmu yang menginginkan untuk menghukum Daud. Makanya dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 13, dijelek-jelekkan ya Tuhan Allah Israel, padahal Tuhan dia juga kan, Tuhanmu juga itu. Sorry, Tuhanku Allah bukan YHWH. Aku nggak kenal YHWH loh. Tapi sama kata si Juma. Sama apanya kata Bang Zuma? Sama personnya. Ya namanya Tuhan ya satu lah. Mau Tuhan Bani Israel kayak Tuhannya orang kayak semua. Tuhan alam, dengar, Tuhan alam semesta ini cuma satu, yaitu Allah. Tuhan menurut apalah, nggak ada bedanya aku. Tuhan alam semesta. Ya, ntar. Tuhan menurut alam Tuhan menurut Islam
yang menguasai alam semesta, termasuk suku Amalek kalau ada, suku Edom kalau ada, Bani Moab kalau ada, suku Yehuda kalau ada, seluruh suku di dunia ini termasuk Tuhannya semut, Tuhannya kecoa, yang menciptakan ini, Robnya, pemeliharanya, pemiliknya hanya satu, yaitu Allah. Tapi Tuhan menurut Bani Israel tidak sama dengan Tuhan menurut Islam. Menurut Bani Israel, Tuhannya pernah membunuh anak kecil. Menurut Islam, Tuhan itu tidak pernah zolim. Ketika Tuhan mengizinkan anak kecil itu mati sekalipun, dibunuh para nabi misalkannya, tetap ada alasannya. Tapi di Kristen, anak hasil zina itu dibunuh Tuhan. Seorang manusia tidak berdosa yaitu Uzza dibunuh Tuhan. Maka ini bukan Tuhannya umat Islam, karena Tuhannya umat Islam dalam Al-Quran tidak pernah bersikap zolim. Bukan Tuhan yang zolim, bukan Tuhan yang keji lagi mungkar. Beda. Menurut kitab kalian yang dikarang oleh entah siapa, yang diakui oleh Yahudi dan Kristen sebagai kitab suci, Tuhan itu membunuh anak kecil. Karena itu Tuhan menurut kitab Samuel. Kami tidak mengakui Samuel ini adalah kitab suci. Yang mengakui bahwa kitab Samuel suci adalah kalian dan Yahudi. Aku setuju dengan saya. Betul. Sebenarnya bedanya Tuhan orang Israel dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nggak boleh sama-samakan, berdosa kalau disama-samakan. Kau orang Beda Israel enggak? Enggak, aku tanya. Kau orang Israel enggak? Aku orang Indonesianya aku. Kok kau yang ngeklaim? Orang Israel aja ada yang bilang Tuhannya sama dengan kami kok. Contoh, Niam, Rabbi Sadia Gaon bahkan mengatakan YHWH itu Allah. Aku enggak pernah mengatakan Allah YHWH. Ya udah, kau bukan Yahudi. Ya kau Kristen kok, kau yang lebih benar daripada orang Yahudi sendiri. Kan enggak tahu malu kau cinta bertepuk sebelah paha. Kau ada orang, nih lihat ya, ada orang lagi berantem adik kakak, kau yang orang luar kok ikut-ikut. Kalau orang adik kakak Ishak dengan Ismail berantem, kalian Bani Kunarion jangan ikut-ikut lah. Ismail dengan Ishak berantem, mereka adik kakak, kalian bukan siapa-siapa. Nggak berhak kalian memihak salah satu dan ikut campur, karena kalian orang luar, penumpang gelap. Kalau Ismail dan Ishak berantem, itu hak mereka. Loh, itu kata kau. Memangnya apakah Tuhannya Israel itu orang? Menurut kau lah, kau penyembah Tuhannya Israel, kau menuduh Tuhannya Israel itu jadi menurut kau, siapa kau? Ya kan menurut kau. Aku nggak peduli menurut kau. Makanya dari tadi aku nggak peduli menurut kau. Dari tadi aku kan memang nggak peduli menurut kau. Yang kutanya itu menurut para ahli. Kan aku bilang menurut nggak masuk akal. Ya udah, menurut kau kan. Menurut kau kan. Menurut Rabbi Gaon, Allah itu adalah YHWH, ya adalah Allah. Kau yang sibuk. Siapa ini Rabbi Yahudi? Rabbi Yahudi yang diakui. Loh, kau aja yang bukan Yahudi, yang Kristen penyembah manusia beranu saja kau diludahi sama mereka, kok kau bilang Rabbi Sadiagon bodoh? Kan kurang ajar. Emang Kristen ini kurang ajar, kitabnya diambil, Yahudinya dibilang bodoh. Kristen ini memang kurang ajar, guys. Kitabnya diambil, Yahudinya dibilang bodoh. Karena Rabbi Tuhannya dicomot, Tuhannya dicomot, tapi dikatakan Tuhannya orang. Yahudi Tuhannya bukan orang. Inilah kenapa aku bilang Kristen itu kurang ajar. Mengambil kitab Yahudi, tapi Yahudinya dibilang bodoh, kitabnya diambil. Pantas mereka ini Kristen. Tahu kau kenapa Palestina nggak merdeka? Nggak dikasih merdeka? Tahu kau kenapa? Nah, kenapa emang? Mana ini. Kenapa menurut kau? Karena kebiadaban orang Kristen dan Yahudi, makanya Palestina nggak bisa merdeka, dihalang-halangi sama Amerika. Kemarin waktu PBB itu udah ambil satu suara untuk memerdekakan Palestina, dilarang sama Amerika. Anak-anak dewa, kurang ajar kalian memang. Tahu kau? Kekurangan ajaran orang Amerika lah. Palestina merdeka dalam 2 jam. Nah inilah kurang ajarnya Kristen lagi nih. Pokoknya orang Kristen ini memang kurang ajar. Kenapa Palestina tidak bisa merdeka? Karena Amerika tidak sepakat dengan keputusan itu, dan Amerika rata-rata agamanya Kristen. Kebiadaban kalian lah yang membuat Palestina tidak jadi merdeka. Ada sakit hati orang Yahudi terhadap orang Islam ini. Apa Gabriel? Kenapa Palestina tidak merdeka? Karena tahu kenapa? Ada syaratnya untuk merdeka itu, ini dibocorkan oleh pendeta-pendeta yang ada di Yahudi dan yang ada di Jerman sana ini. Jadi Palestina itu bisa saja merdeka dalam 2 jam, tapi ada syaratnya. Iya, sebenarnya sakit kalau Palestina tidak bisa merdeka, yang dia lawan kan Yahudi toh? Salah, gampang yang buat merdeka. Ada rahasianya itu. Jangan dulu menipu, Bang.
Kenapa saya Enggak, katakan ada tidak bisa merdeka? Galbo. Sabar, Kalau dengar kau loh. mau mengakui ada 3 hal yang menjadi rahasia kenapa Palestina tidak merdeka. gantian, ya kan? Aku bisa membuat Palestina itu merdeka dalam 2 jam. Jangankan bisa memerdekakan Palestina 2 jam, Tuhanmu saja dibantai oleh mereka. Kok punya pikiran nggak? Mampu nggak Ada dari rahasianya itu Tuhanmu di sana? agar bisa Palestina Yang merdeka. membantai Tuhanmu siapa? Yang membantai Tuhanmu siapa? Yang membuka celana Tuhanmu siapa? Yang membuka Yahudi. Tuhanmu siapa? Yaudah. Banyak bacok ini Kristen satu ini. Tuhanmu Parah saja kan, Bang Dabu? dipermalukan di sana. Kok Salah. bawa-bawa pula Palestina? Tanyalah Gabriel, apa rahasianya agar Manusia. Ini Tuhanmu loh. Ditampar, dibuat menangis, dibuka celananya, ditelanjani, digantung, dihukum mati. Tuhan loh. Lalu kau sandingkan dengan manusia. Ini Kristen ada otak enggak? Ada otak enggak? Ada otak enggak Kristen? Jangankan kalian mau mendamaikan sebagai Kristen, Kristen aja masuk di sana diludahi. Jangankan Kristennya, Tuhannya saja ditampar oleh Yahudi. Ada otak nggak ini Kristen satu ini? Nah, saya tanya, yang menampar Tuhanmu siapa? Jadi Yang menampar Tuhanmu siapa? Halo. Maunya ke Palestina merdeka. Saya tanya, yang menampar Tuhanmu siapa? Siapa yang nampar Tuhan rupanya? Oh, orang Yahudi. Mana? Betul? Yang menampar Tuhanmu, malu kan? Yang membuka celana Tuhanmu siapa? Orang Yahudi. Ah, Bukan orang celana. Yahudi. Lalu Baju datanglah umat-umatnya yang umat ludahan Yahudi mau membela. Sedangkan Tuhanmu saja, Pak, dipermalukan di sana. Dipermalukan, ditampar, digantung, dikutu, ditombak, Betul. diracun. Tuhan kami kena lahir kandang hewan. Iya, saya nggak nanya lahir di mana, Tuhan aja mereka. Tuhan kami Mereka lahir di Yahudi, kandang hewan. Kan saudara, kandang hewan yang hina, dengarkan, itulah Tuhan saudara. kami. Dengarkan saudara, ya. Tuhanmu saja di sana dipermalukan, tidak mampu berbuat apa-apa, dibuat menangis Tuhanmu. Betul. Betul kan? Betul. Jadi yang umat-umat kayak kau, Bani Kucluk, ngapain sombong di sini? Ngapain? Tuhanmu saja Kami apanya kami? Oke, gantian Atau saya dulu ya. tunjukkan gantian. videonya kemarin, semua pendeta Gantian dulu. diludahi di sana dibanting. Mana Atau ada saya nggak pernah tunjukkan. dibantu. Tapi kalau diludahi betul, diludahi di Ah, jalannya yang diludahi. diludahi. Kalau Itu yang lewatlah dibanting orang yang kemarin itu bentar. mau dulu. Kalau Natalan ada orang Yahudi. tampar, diludahi di gereja, Bang. Kan Anda ini seorang guru. Kalau di gereja itu laku, tipuanmu itu laku, Bang, laku. Bentar, Kalau di sini gini, kami ini manusia berakal. gantian dulu. Itu berakal lah. Yang mempermalukan Tuhanmu, yang membunuh Tuhanmu, yang menjatuhkan vonis mati kepada Tuhanmu kan orang Yahudi. Iya Betul betul. nggak? Yang pemvonis mati itu Pak Pontius Pilatus. Ya terserah lah. Yang Tuhanmu menginginkan vonis kan mati. orang Yahudi. Gimana sih? Kita tidak usah membahas sesuatu yang memang sudah menjadi rahasia umum. Memang begitu. Memang Tuhanku terhina, Iya. mati terhina dia, mati terkutuk Ya, di kayu memang. salib. Memang Masalah betul. gitu. Ya, Lahir betul, nggak saja, masalah. lahir Bagi aja di kami juga kandang nggak hewan, masalah. lahir aja terhina dia di kandang hewan. Emang Tuhan kalian hina. Memang iya. Diakui. Emang iya. Makanya kami tidak mau menyembah Tuhan kalian hina soalnya. Iya, tapi dia bukan raja di bumi dan di sorga. Dia hina kok bisa pula jadi raja? Mana ada raja hina? Sejak kapan dia menjadi raja coba? Gimana dia? Ya udah aku tanya gini. Neripa mungkin lajal-lajaan. Iya, jadi gini, nggak apa-apa. Kan dia mengaku raja. Pertanyaanku, di mana kerajaannya di dunia? Yo, kalau Nabi Muhammad ada di Arab Saudi kerajaannya. Kalau Yesus, siapa yang berkuasa di dunia ini kalau nggak Amerika Serikat, Israel dan semuanya? sejak kapan Amerika berkuasa? Amerika itu punya uang gara-gara jual senjata. Kan aku bilang kemarin, yang berkuasa sekarang secara ekonomi adalah Qatar. Kan aku jawab kemarin di mana Coba sih? lalu banyak bicara Qatar tuh, dalam 5 menit jadi abu semua Qatar itu.
Ya udahlah, buatlah kalau memang Tuhan kau ada. Bisa nggak Tuhan kau buat Dalam itu? Buatlah sekarang. Dikasih bom jelajah antar benua, Hayalanmu. tape semua itu Qatar itu negeri Arab Itu itu. jangankan Qatar, Tuhan kau aja jadi tape sama orang Yahudi. Itu kan hayalanmu. Yang kita bahas di sini adalah kita kan Buktinya kerajaan Yesus berkuasa itu detik ini dunia ini Yang- dikuasai orang Kristen. ku tanya sama Dunia kau. ini Ada dikuasai nggak? orang Kristen. Mana ada dunia dikuasai orang Kristen? Orang Kristen kalau menjadi mayoritas merusak peradaban. Mana ada menguasai, dari dulu merusak terus. Amerika, Sekarang aku tanya, ada nggak Inggris, raja? Jerman. Ya aku tanya, Raja Inggris. Ya, aku tanya sama kau. Kau tahu nggak Raja Inggris? Inggris itu sekarang sudah masuk Islam semua. Nggak tahu kau? Sudah banyak yang Islam. Oh, oke, aku tunjukkan data. Oke, Ya nggak malu ya bagus. Koripa. Ya nggak Oh, nggak malu malu ya lah, kau. karena aku nggak malu. Nih, aku tunjukkan data ya ya bentar, sabar bro. Aku nih. Kita kali kan. Oke, sebentar. Perkembangan Islam di Inggris ya, teman-teman ya. Oke, mari kita lihat teman-teman ya. Nggak berat kau ngomong. Sabar. Diva. Enggak lah, karena ada datanya. Aku malu pula bicara pakai data. Yang malu itu Tuhan mengatakan Tuhan hina, tapi Tuhan diakui sebagai raja, tapi Tuhannya hina. Nih, aku tunjukkan data ya. Aku lagi di dapur Memang tadi Tuhan udah. tuh Ini. lahirkan betulnya. Aku akuinya itu. Yesus tuh lahir di Iya. kandang domba, di kandang. Nggak usah diulang-ulang. Nih. Hmm. Nggak malu aku bilang Nih, itu. nggak malu lah, karena Tuhan kau nggak mampu mengkristenkan nih, ya. Silakan lah, nggak masalah Nih, gitu. kita lihat ya. Sabar, tenang. Kita lihat teman-teman. Silakan. Jadi yang berkuasa di Iya. dunia ini orang Kristen. Ini siapa? Kristen mana? Siapa yang berkuasa Kristen di sini di dunia? Amerika, Inggris, Jerman, Israel, Rusia. Iya kan aku bilang kemarin, Amerika itu Rusia dapat itu duit dari Katolik Qatar. itu. Kan aku bilang. Inggris itu Lutheran, Protestan. Amerika itu Iya. gabungan Protestan, Katolik semua. Masuk ke Qatar dikencingi aja hancur Qatar itu. Dikencingi, diludahi hancur Qatar. Hayalanmu, hayalan kau. Hamas saja nggak mampu dibunuh sama orang Israel kok. Hamas sudah Nih, hayalan kau jadi itu. tape. Hamas sudah jadi tape goreng. Iya, Hamas itu dibunuh Suriah oleh jadi aku PY, Suriah jadi PY. nggak usah santai lah. Kau gini loh, kalau kau lebih benar daripada aku, pasti kau lebih santai kayak aku nih. Aku nih ya, kita lihat ke Silakan. teman-teman ya. Ya, kita lihat. Inggris itu berkembang menjadi negara yang semakin menghargai Islam saat ini. Tuhan kau nggak mampu di situ menghentikan orang berislam di situ, nih ya. Karena kami toleransi. Kami Bukan toleransi. karena bukan karena toleransi. Tuhan kau nggak mampu mengkristenkan seluruh dunia. Tuhan kau gagal, ya. Islam merupakan di Bethlehem apa? Tuhan kau nggak ada harga dirinya. Kau tengok nih, apa agama mayoritas di Bethlehem? Kau tengok nih. Bethlehem terletak di tepi barat. Palestina adalah kota yang dikenal sebagai tempat kelahiran Tuhan kau. Tunggu dulu. Betul. Ya, ini Tuhan kau nih katanya berkuasa ini. Nah, Berkuasa. kampung halaman Tuhan kau aja di Bethlehem agama mayoritas adalah agama apa? Islam. Ah, itulah Tuhan kau nggak tahu, nggak ada harga diri Tuhan kau di kampung halamannya aja nggak mampu dikristenkan. Itu kan Islam Arabnya yang di Bethlehem itu yang namanya sekarang. Ya terserah. Yang penting Tuhan kau nggak mampu mengkristenkan kampung halamannya. Nggak tahu Nggak mampu. malu. Kalau sekali kena Kalau tampar jadi mampu, pada Karena capek-capek ham Tuhan ada turun ke itu. dunia, dibunuh Bukan lagi nggak orang mampu. Yahudi. Tahu-tahu kampung halamannya aja nggak Kristen. Ini pula kau bilang Kristen berkuasa di dunia. Kalian Kristen itu bukan berkuasa di dunia, tapi kalian menjajah dunia dengan menjual senjata, dengan menjual narkoba, menjual bokep. Makanya kalian banyak duit. Kalian Jadi itu bokep banyak duit. lagi. Memang iya. Coba kau tengok pembuat bokep, rata-rata anak teros. Pokoknya kalian Kristen itu duitnya banyak kalau nggak jual senjata, kalau nggak jual bokep, kalau nggak jual narkoba. Itu kerjaan kalian anak-anak dewa. Kalau orang Qatar kaya karena alam semestanya dianugerahi oleh Allah minyak. Kristen kaya raya jual senjata, jual bokep, sama jual narkoba. Anak-anak dewa emang nggak lain, gue tengok. Itu fakta itu. Ada aku Bang Dalgo, tunggu ya. Kan aku lagi ini sarapan nih Bang Dalgo. Nanti aku tunjukkan data-data kita. Tema kita selanjutnya kebiadaban agama Kristen ya Bang, anak-anak dewa ya. Ini aku lagi masak Bang. Jadi aku lagi sarapan dulu ya. sekarang Hamas sudah jadi peyek goreng. Nah, sekarang Iya, Tuhan gue aja jadi peyek juga pernah. Enggak, di dunia ini berkuasa Kristen. Islam, wah, Iya, yang oke mana lah. akan menghancurkan semua janji Aku Arab akui itu. lah. Pokoknya Kami serahkan Kristen dia 5 menguasai. bom jadi Iya, semua Arab iya. itu.
Aku akui pembantaian di dunia dikuasai Kristen, narkoba di dunia dikuasai Kristen, bokep di dunia dikuasai Kristen, pembunuhan anak-anak dikuasai Kristen, pedofilia dikuasai oleh gereja di Kristen. Memang aku akui memang berkuasa kalian kalau itu. Ya, jadi kalau macam-macam dunia ini memang dikuasai. Siapa yang berkuasa di dunia ya? Orang Kristen, Pak. Ya, iblis pun berkuasa atas dunia ini, kan ada tertulis dalam kitab Kau, karena kalian tuh semuanya penyembah iblis. Memang dunia ini memang kalian menguasai, memang Jadi, begitu, karena nih, iblis Pak, berkata, Iran hancur, Suriah Iya. hancur, Yaman Jangan hancur, lupa, kampung halaman Tuhan kau pun hancur gara-gara iblis. Gaza, patentengan Hamas ditampari Iya, tapi pokoknya dunia ini hancur gara-gara anak iblis kayak kalian. Pokoknya kalian jual ya, senjata, biar kalian kau tahu membunuh siapa yang orang-orang. berkuasa di dunia ini. Iblis. Ada dalilnya di kitabmu, yang berkuasa itu adalah iblis Jadi- di dunia. Tuhan kau aja mengalahkan iblis 3 hari butuh waktu masuk ke alam maut. Di Nigeria, di Nigeria ada Boko Haram, dunia Islam, dunia Kristen, datang Donald Trump diinjak-injaknya jadi tapi semua. Iya, aku akui. Memang kalau pembunuhan itu memang Donald Trump jagonya. Pokoknya kalau membunuh Kristen Kalau jagonya. macam-macam Aku akui itu. Kristen dijadikannya kayak Iya, aku akui. Kami takut sama Kristen karena Kristen ini paling banyak membunuh, nginjak-nginjak orang, menjual vagina orang, prostitusi. Kristen semua itu. Kristen duitnya banyak kalau nggak jual senjata, jual bokep, kalau nggak jual narkoba, kalau nggak jual orang, organ. Emang gitu. Iya. Itu fakta aja. Itu fakta itu. Aku akui kalau itu aku nggak bisa kalah kami umat Islam di situ. Kami ngakulah kalah ya. Dan Kalau masalah datanglah berkuasa siapa ini, masalah kan, dunia, si Hamas nggak ini, kalau kan. masalah dunia. Sosok hebat Hamas Kalau ini. Oh, dikasih apa ditampar Iya. jadi PY semuanya. Jadi iya, tak semuanya. Kristen aja dibunuhin di situ kok. Kau nggak tahu diludahin di situ sama orang Yahudi. Patunya Aku Yesus akui. hancur loh di Palestina. Kan ada Iya, patunya Yesus aku gereja akui. hancur. Aku akui Bang Dalbo, untuk urusan dunia memang Kristen ini jagonya menguasai vagina orang, menguasai harta orang, menguasai senjata. Emang jago mereka Bang. Emang ku akui kalian jago kalian. Kalau untuk Gitu, menguasai Pak. hak menguasai hak orang lain kalian jagonya. Sok patentengan Islam ini. Kalau coba di dunia sana, Jerman, Inggris, Prancis, Amerika, Rusia, Kalian Iya. melegalkan pernikahan sesama jenis kan? Kan pernikahan sesama jenis ini kan bayar, pajaknya tinggi, ya kan? Emang enak, emang. Darel. Kan pajaknya tinggi pernikahan sesama jenis. Itu yang mereka mau legalkan, tapi sulit. Aduh. Kami akui lah kalau itu kita ngalah Bang Dalbo. Kalau untuk menguasai dunia dan vagina perempuan dan narkoba dan senjata kita kalah. Kalian lah yang menguasai itu ya. Kami akui itu. Kami nggak ada apa-apanya itu. Kalah kami. Aku ngalah. Ngalah aku kalau masalah vagina, prostitusi, ya. Kemudian apa lagi itu? Oh, banyak lah kelakuan kalian anak-anak dewa. Aku akui lah nggak sanggup aku melawan. Aduh, Gabriel. Ya seharusnya masih harus belajar menghujat lagi supaya enak. Ya belajar lagi lah. Menghujatnya nggak totalitas dia Bang. Kalau menghujat itu totalitas lah. Perbanyak darah penghujatanmu. Nah, maksudku mau bilang Nah, Kristen apalagi? ini apa? Bukti sekarang begini. Bukti Tuhanmu lebih kaya dari Tuhanku, maka umatnya lebih kaya dari umatku. Siapa lebih kaya? Umat Islam atau umat Kristen? Loh, Tuhan nggak wajah minta-minta kata Matthew Henry, miskin. Celana dalamnya cuma satu-satunya, bantal aja nggak punya. Kok gua Dia numpang tidur di rumah orang. Di Lukas 13 Tuhanmu numpang di rumah orang. Iya. Kata Boleh Matthew nggak Henry, aku Tuhan numpang wajah tidur? miskin. Tuhan Apa lahir membandingkan dalam kehinaan? membandingkan kekayaan Tuhan dengan Umatnya Tuhan sekarang, kita miskin. umatnya. Iya, berarti Umat Tuhan Islam kau kalah sama Kristen mana umatnya. lebih Umatnya kaya, mana Tuhannya lebih miskin. maju? Coba Iya, kalau lebih- lah, ini aja nih. Mana lebih maju? Sekarang aja coba kau mau pengkem apa yang kamu punya?
Udah, Di dunia yang aku masih- pamer. Aku Ayo ya pamer, pamer ya. apa yang Oke, kamu punya? aku kau sama aku aja. Aku nggak ada. Kau sama aku aja. Oke. Nggak ada yang Aku ya, punya. aku. Nyewa- Oke, nyewa aku Kalau yang nggak ada minta kamu punya. punya, nggak perlu Oke, bawa-bawa aku. orang lain. Aku ya, kau tengok ini aku Ini ya. ya. Nih, kau tengok aku. Diam kau. Aku ini hamba Allah loh ya. Kau bilang kami miskin. Kau tahu aku tinggal di villa loh. Kau tinggal di mana? Di Gubuk Derita kau kayaknya. Kau tengok aku tinggal di villa loh. Ya, nggak main-main loh. Tempat ini kau tahu nggak mahal ini harganya. Satu, kau tengok makananku. Makananku apa? Jangan kau bandingkan Tuhan kau dengan Tuhanku. Kau bandingkanlah hidup kau sama aku aja lah, ya. Kau bandingkan hidup kau sama aku aja. Kau makan ini. Pernah kau makan roti ini ya? Pernah kau tengok sarapanku pernah. aja nih. Kau tengok nih. Kau tengok sarapanku aja nih. Kalau kau bandingkan habis kau. Kau tengok nih. Roti prata pakai salmon makananku. Jangan kau bandingkan Tuhan kau dengan Tuhanku. Tuhan kau jelas miskin, nggak bisa terbandingkan dengan nabiku aja nggak layak. Tuhan kau dibandingkan, nabiku aja lebih kaya daripada Tuhan kau. Apalagi Dia aku sama nana- kau dibandingkan. Nanti dapat Tuhan. jizyah dia. Ya memang kenapa Tuhan kau aja ketika dia mau bayar pajak aja dia suruh orang mengambil duit dalam ikan, bukan dia yang berusaha sendiri. Kalau Nanti jizya itu hasil kenapa? rampasan dia Jizya itu nanti kan nabimu kaya dari hasil Loh, rampasan kok hasil perang. rampasan? Nggak ada nabi Perbagian kaya rampasan karena lebih rampasan banyak sama perang. Bahkan nabi. dia berhak dengar. Yang setahu aku yang minta upeti perang itu adalah Tuhan kau, minta vagina perempuan. Kau tahu, upeti Tuhan kau tuh minta upeti perawan. Janganlah Bukan marah-marah dalinya, riba. ya. Tapi ilmiah, masa kayak gitu Enggak lah, diskusinya? kita kan adu loh. Kok kau yang merasa Sekarang tersakiti? begini, Argumennya pun Tuhan jelas kok. kami nggak pernah Nih, jangan pergi merampasi dulu. orang lain. Bohong kali ini kutunjukkan kau datanya. Tuhan kau mengatur harta Mana? rampasan. Jangan bohong Mana kau. pernah Nih. Yesus merampasi Nih. harta? Kasihilah musuhmu, Ya, bilang berdoalah. ada nih. Tuhan kau aja minta keledai orang kok makan aja minta makan. Jangan banyak Oke, cerita nih. tapi tadi tengok kau nih. bilang itu kitabnya orang Yahudi. Tuhan kau enggak? Kitabnya orang Kitab kau Yahudi. enggak? Kitab kau bukan? Tadi kau bilang tuh bukan Tuhanku, sekarang jadi Kitab Tuhanku. kau enggak? Kitab kau enggak? Sekarang kau Nih, kau tengok mencela-mencela, nih. sekarang kau akui enggak tuh kitabku? Kitab kau enggak? Kaulah yang mengakui kok. Aku pula yang mengakui kau yang punya kok. Kitab Tadi kau kau enggak ini? bilang itu kitab orang Yahudi, sekarang kitab orang Ini Kristen. kitab mana Yahudi benarnya? yang kau rampok. Ini kitab Yahudi yang kau klaim sebagai kitab kau. Enggak konsisten lah. Kok nggak konsisten? lah. Ini kitab Kau Yahudi bilang yang itu kau kitab orang rampok, Yahudi, kutanya. bukan kitabmu. Iya, Gabriel, itu ini bukan kitab. kitabmu, sekarang jadi kitabmu, bilang itu. Wahyu Aku bawa tanya. di Wahyu aja nih. Bawa Ya. aja di Wahyu 16:15. Ya sebentar bang, dia bilang Tuhannya nggak pernah merampok. Nanti kita ke sana. Tuhan kau aja mengatur jarahan. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah Sekarang jumlah tunjukkan orang Yahudi sama aku, rampasan. lucu. Ya udah, kau akui dulu kalau ini bukan kitab kau. Mananya? Lihat Yesus lah. Kitab Kapan kau Yesus bukan? merampasi orang lain? Kapan Yesus Ini merampas? kitab ini Tuhan dalam kitab Kapan bilangan Yesus? ini Dia- Yesus bukan? Tadi kau bilang itu kitab Yahudi, Yesus mana bukan? nggak konsisten kau? Aku yang bilang, sekarang aku tanya kau. Tunjukkan di kitab Tuhan kau perjanjian bukan? baru aja, perjanjian baru. Coba. Yang mengatakan ini bukan Di Tuhan perjanjian kau kan baru aku. tunjukkan. Sekarang aku tanya kau, menurut kau Tuhan ini Tuhan kau atau bukan? Sekarang, tadi kau udah kau bilang sama aku, tahu diri lah itu Menurut kitab Yahudi, kau bilang. Oke. Iya, ini tuh kitab Yahudi. Kau mengklaim ini Tuhan Jadi, kau. Suka-sukamu kuliah sesuai kebutuhanmu kuliah. Iya, ku tanya, menurut kau ini kitab kau atau bukan? Sekarang, Aduh, memang lihatlah nggak mampu di dia. mana Lanjut, Bang Yesus Dalbo. merampasi Dah, jizyah. kita udah tahu. Ada, ini makanya ini enggak, Yesus tadi bukan. kau bilang kitab Yahudi. Tuh, iya Kitab makanya Yahudi aku bertanya. mana Ya, Bang Mana? Dalbo, misalkan Bang Dalbo. mana ada Yesus di situ di perjanjian lama? Yesus 2000 tahun yang lalu kok lahir. Oh, nggak ada. Oh, berarti ini bukan Yesus. Mana tulisan Yesus di situ? Lihat tuh, mencuri celana dalam Tuhan kau tuh, Oh, mencuri coba jemuran. kalau wahyu itu merujuk pada Yesus. Wahyu, itu. wahyu. Oke. Wah, Apa Tuhan yang kata Yesus? baju. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Waduh, Seperti ya, bukan pencuri ya. Apa yang dia curi? celana dalam. Celana dalam. Nah, lalu Paulus 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain Curi. telah ku rampok. Nah, Tuhannya pencuri, rasulnya perampok. Coba. Nah, tuh, Tuhan Bang Dalbo, pencuri, Bang Dalbo, Nabi perampok. Bapak Tuhannya perampas. Anak Tuhannya pencuri. Bapak Tuhannya perampas. Rasulnya perampok.
Ini agama bajingan. Agama. Malah kita pula ini tuduhnya. Bapak Tuhannya yang merampas, anak Tuhannya yang mencuri, rasulnya yang merampok, Islam yang ditekan. Emang biadab, sarapan dulu. Mana itu Gabriel? Apalagi jangan nangis. Apalah. Enggak lah, bagi orang Islam memang Alkitab itu lelucon. Bagi orang Islam, bagi orang yang akan binasa, Oh, firman Tuhan akan adalah lelucon. Biasanya itu kan kapan udah kita dikasih tahu mengatakan itu. begitu, Bang? Kapan? Jadi bagi mereka di mana lupa aku Iya, tulis itu ya. kapan Bagi kami mereka, bilang begitu? bagi dia yang binasa, firman Tuhan adalah lelucon. Oh, ini firman Tuhan. Ya. Hah? Firman Tuhan apa ini? Alkitab itu firman Tuhan lah. Oh, jadi di sini Paulus perampok firman Tuhan juga. Oh, salah, memaknainya kau salah. Bubuk. Ya, Enggak apa-apa. ya saya tanya, ini Bibelmu ini firman Tuhan apa bukan? Firman Tuhan. Nah, Paulus merampok firman Tuhan bukan? Dia bukan perampok, itu bahasa. Bukan bahasa. Kau baca dulu. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Paulus mengaku Ya. loh, kamu membelanya. Jangan-jangan kau juga perampok. Di sini Paulus mengatakan jemaat-jemaat Ya. lain telah kurampok. Iya, tapi bukan merampok yang sebenarnya itu. Perumpamaan. Apa yang dirampok dengan menerima tunjangan? Apa yang dia terima? Ya, apa yang dia Artinya terima? Sabar dulu, sabar dulu. Jadi jemaat lain telah diambilnya kembali ke jalan Tuhan, guys. Dia minta tunjangan, coy. Kok karang-karang Tunjangan. pula? Tunjangan apa? Ayo kau jelaskan apa? Itu ibarat preman ya minta jatah. Kok jadi preman Paulus? Ya, kau baca Paulus itu- coba. Kau coba yang baca. tunggu dulu sebentar, 2 ya. Korintus 11 nomor 8. Kau baca coba. Oh, boleh. Jadi Baca. Paulus itu kerja loh. Dia Iya, bekerja iya. untuk cari Memang, uang. memangnya perampok bukan pekerjaan? Gimana? Tapi betul dia Bang Dalbo. Mau lari dia. Paulus itu kerja, beda sama Tuhan yang nganggur, minta-minta. Disuruh baca ke agama. Paulus kerja katanya. Betul kerja. Rampok itu apakah bukan pekerjaan? Pekerjaan juga. Kisah Rasul 18 ayat 3. Bukan itu 2 Korintus 11 nomor 8. Gimana Kristen satu ini? Dikasih data, lari ke yang lain. Coba. Coba. Jadi bukanlah merampok. Paulus itu ada pekerjaannya. Iya, pekerjaannya perampok kan? Ya. Paulus perampok. Paulus perampok. Paulus orang di dekat sana. Biar senang kau. Paulus perampok. Iya, Paulus perampok. Kan tertulis. Gimana sih? Iya, Paulus perampok. Jangan nangis lah bang, kan tertulis bang. Iya, betul. Paulus itu napi juga loh. Narapidana dia loh. Napi, betul, napi. Nabi dan rasul. Napi, Yang narapidana. Napi. Betul. Napi. Betul, mati dibunuh. Napi ini napi, narapidana betul. Narapidana dia. Napi, Betul, perampok, kang bohong, botak, Iya betul. Pembunuh. ayan. Gak tahu Ayan kok botak Paulus. Ada Gak tahu gambar kok itu kan botak ya. botak itu, gambar-gambarnya itu botak. Rambutnya cuma segini. Oh, ada selak-saknya ya, ada Ayan jidatnya lagi. ya. Epilepsi lagi. Ya, epilepsi betul. Ya. Memang parah kali ya Tuhan kalian. Orang pilihannya kok kayak gitu kali. Kristen. Kristen ini ada otak dipakai pikir nggak?
Mikir nggak Pak Gabriel? Jadi Maxwell, Thomas Alva Edison nggak ada otaknya itu. Yang berotak itu Imam Samudra. Isaac Newton itu siapa? Isaac Newton itu dia nggak percaya Tritunggal. Ya, dia Isaac Newton ada itu para- dia ikut JITI Enggak, Isaac Newton itu dia itu tidak percaya Tritunggal. Ansor Nggak ada, itu bohong pula. Nggak, itu bohong kau. Siapa? Jangan menambah-nambahi lah. Isaac Newton itu Jadi, bukan percaya kepada Tritunggal. Einstein Dia nggak itu menyembah dia kepada Muhammadiyah. Tritunggal, Bang. Einstein itu memang nggak ada kaitannya dengan Islam. Dia Yahudi. Di dalam Islam itu tidak ada parameter benar itu karena cerdas atau tak cerdas. Gini loh, Pascal itu dia Islam NU, dia itu Blaise Kenapa Pascal, Kristen NU, ini kalau menipu jago? iya. Enggak gini, di Islam itu kau masuk surga bukan karena kau cerdas atau tidak, tapi karena kau jujur atau tidak. Enggak ada kaitannya itu. Einstein memang diakui kecerdasan sama anak-anak Theos waktu itu, makanya dia kabur ke Amerika. Kan orang-orang Kristen Protestan mau membunuh orang Yahudi waktu itu di Jerman. Makanya kabur orang Yahudi, 6 juta jiwa yang mati. Pokoknya kalau orang Kristen ini ya, banyak mayoritas banyak peradaban lagi nggak bebek aja itu. Inkuisisi, asimilasi paksa, kolonialisme, Kristen semua itu. Makanya perbedaan pendapat di Islam menjadi rahmat, persatuan Kristen menjadi musibah, apalagi perpecahan kalian. Banyak yang mati itu perpecahan kalian loh. Kristen Protestan membunuh anak baptis. Wah, parah memang kalian. ada perbedaan nggak pendapat masalah di antara kalian banyak yang mati. Makanya aku bilang ada kalau di Islam Katolik, perbedaan ada pendapat Protestan, itu ada. rahmat. Di Nggak Kristen ada masalah. iya, di Kristen kalau orang masalahnya adalah dulu banyak korban jiwa waktu Katolik itu dia mau punya otoritas sendiri, dibunuhnya semua orang-orang yang berbeda dengan Oh dia. iya, pernah berkelahi Katolik dengan Bukan Protestan. pernah, Di memang zaman apa membunuhi, dulu, bukan zaman- berkelahi. Membunuhi itu kebiadaban di balik penyebaran ajaran Kristen. Enggak, Pak. Itu kan dulunya itu. Kan juga biadab Ini kok. zaman sekarang Sejak tuh ya. kapan itu di Zaman Papua sekarang. tuh KKB tuh Amerika yang menjual senjata untuk supaya mengadu domba negara Arab itu kan orang Kristen. Enggak apa-apa. Oh iya, apa-apa sekarang. Tadi oh karena Kristen biadab nggak apa-apa. Oh. Kristen itu Kalau orang Amerika kalau jual tidak senjata, menjaga, Indonesia jual daripada jual TKI. Gabriel, kalau Kristen itu Mana? tidak menjajah, tidak berkembang dia. Jangan kau hina TKI. Pemaksaan. Emang kurang ajar Gabriel ini. TKI itu pahlawan devisa, mereka bekerja bukan jual diri. Memang kurang ajar asli. Emang binatang Kristen di memang. Indonesia memang binatang. Emang binatang salah Kristen satunya. emang kurang ajar. TKI itu kerja bukan jual Kalau diri. bisa jual ilmu binatang. pengetahuan Dasar lah, jual bajingan Memang kau, biadab jual kau, teknologi. memang bajingan. Kurang Bajingan ajar. kau. TKI kau bilang jual Binatang era. kau. Memang kurang ajar kau. Baru kali ini Dasar kau bilang binatang kau, Garel. Kau bilang TKI jual diri. Iya. Bajingan kau, babi kau. Dia ini Padahal ini guru loh, guru ini. Guru kurang ini. ajar. Iya, ini guru. Kau bilang, Mungkin kau tahu nggak? lari. TKI itu, TKI di luar negeri itu, mereka dapat memberikan visa ke negara kita. Kau bilang mereka jual diri, anak anjing, memang biadab kau. Kau memang biadab, asli. Kristen memang biadab. seharusnya tidak lari kau, Gabriel. Tetaplah TKI di dia sini. bilang loh. Nanti dicari oleh TKI. Dibilang dia Bersatulah TKI jual diri loh. Cari Kurang dia, ajar ya dia ya. dia memfitnah TKI. Dia Cari bilang dia. Indonesia jual TKI katanya. Dia bilang TKI itu adalah perdagangan manusia. Memang biadab, asli biadab Kristen. Itulah Kristen. Itu banyak Tidak punya fotonya ilmu ya. lagi. Untuk si Darel banyak fotonya ini tersebar. Emang bajingan Iya. itu orang. Ya teman-teman ya TKI bersatulah kalian dituduh jual diri. Nah padahal mereka itu salah satu pahlawan devisa dan kedua videologinya saya iya, dan kedua ini mereka sabar mencoreng ya sebagai Sabar. wanita TKI. ya sabar Iya. dan kedua TKI ini dia memperjuangkan ya keluarga, cari nafkah di sana ya. Jadi TKI yang ada di bawah bersatu, kalian cari dia, tangkap orang itu, dia memfitnah, tangkap itu namanya dari Sebenarnya ya. Bang Dalbo sama Ustadz Miftah, pelecehan terhadap negara kita sudah berulang dilakukan oleh si Gabriel tadi. Kemarin waktu kita membahas tentang Tuhannya dan Tuhan kita, dia bilang Indonesia ini goblok-goblok, bodoh-bodoh.
Lalu saya bilang, kau pikir Soekarno itu bodoh? Nama Soekarno itu aja menjadi nama jalan di kota Maroko. Saya bilang begitu. Kok berani-beraninya kau bilang Indonesia ini bodoh-bodoh? Bahkan kau bilang, berarti kalau kau bilang Indonesia ini bodoh, berarti bapak moyang kau, nenek kau, semua sekeluarga kau bodoh. Kecuali kau bukan orang Indonesia. Ya, Tadi izin kau itu ini adalah- Badalbo nanti dikirim ulang itu videonya di WA, saya mau viralkan dulu di Facebook. Ini mencoreng TKI ya, kasihan sekali ini. Kurang ajar, biadab, binatang asuh kau Gabriel. Jadi gini, kami dari tadi masih bisa ketawa. Ya, tapi ketika tenaga kerja Indonesia kamu bilang itu adalah perdagangan manusia, itu penistaan kepada mereka. Kenapa aku kesal dan pasti Ustadz Miftah juga kesal? Karena ini bicara tentang human being. Mereka ke luar negeri itu cari kerja, cari nafkah. Lalu kau bilang mereka perdagangan negara kita, kau bilang memperdagangkan mereka. Itu kan biadab itu. Pertama, negara kau tuduh memperdagangkan manusia. Kedua, kau bilang mereka jual diri. Yang ketiga adalah kau bilang orang Indonesia ini melegalkan penjualan orang. Padahal yang ku bilang itu fakta. Kristen jual senjata. Kau tengok mayoritas negara Kristen itu kaya karena jual senjata, jual narkoba, jual perempuan, prostitusi, buat bokep. Itu fakta adanya kalau kita lihat skala besarnya. Lalu tiba-tiba sakit hatimu, Indonesia yang kau serang. Kau masih di Indonesia, masih minoritas. Negara aja kau hina dina loh. Gimana kau ini mau berbakti kepada negara kita? Nggak akan. Emang aku baru kali ini loh lihat Ustadz Miftah marah loh, karena dia bilang TKI itu jual manusia. Nih memang Ya gini, Uni dan teman-teman, mohon izin ya memotong sedikit. Kan sudah sering saya katakan, kalau masalah ke pribadi ya nggak masalah, difitnah sekeji apapun, misalkan ke pribadi saya mau dikatakan anjing, cabul apa, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau masalahnya Allah, Al-Quran, baginda Nabi, guru-guru kita, dan juga saudara-saudara kita, jelas tidak ada yang membantah kalau TKI ini pahlawan loh. Tidak ada yang membantah sampai detik ini kalau TKI kita itu, entah itu TKW maupun TKI, mereka itu adalah pahlawan devisa. Tidak ada yang membantah sedikit pun. Tapi ada orang yang mereka hidup di bumi pertiwi ini kok bisa mengatakan seperti itu. Saya sering kali ngomong, saya nggak masalah nggak dihormatin, dikomal sama orang-orang ketika marah seperti ini, nggak masalah. Kalau yang dihina saudara kita, kalau yang dihina guru kita, baginda Nabi, Al-Quran dan Allah, yaitu lain beda. Silahkan kok, silahkan kalian hina saya serendah-rendahnya ke pribadi saya, nggak masalah. Saya tidak pernah terpancing. Apakah itu premingan atau langsung, nggak masalah. Tapi kalau sudah saudara kita, dan jelas sudah saya katakan lagi, sampai detik ini pun tidak ada yang membantah kalau TKW atau TKI itu adalah pahlawan devisa. Dan ini si Darel ini, Immanuel atau Gabriel ini udah kesekian kalinya ya. Dan ini tanggal berapa? Nanti undang-undang dari ini ya, Pak Profesor ya. Mungkin Ustadz Miftah, mungkin dia rindu dengan anak Batak. Iya. Oke, Rindu dengan anak Batak. Iya. Silakan apa namanya, sikapi aja untuk kelanjutannya gitu loh. Tapi kenapa ya seperti ini tidak boleh dibiarkan, supaya apa? Kita itu dalam berdiskusi supaya mengedukasi gitu loh. Contoh misalkan tadi Uniripa sebagai narasumber, kita apa namanya sebagai muslim ya, supaya bisa mengambil edukasi itu gitu loh, supaya bisa mengambil edukasinya. Dan Darel ini udah kesekian kali sebenarnya ya, udah kesekian kali. Artinya apa? Kita memang mesti ada ketegasan juga gitu. Asyiddaw alal kufar ruhamau bainahum, apalagi jelas-jelas ini Masya Allah ya, satu hinaan yang luar biasa untuk kesekian kalinya ketika merendahkan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita, baik itu yang laki-laki maupun perempuan, mereka pergi jauh ke negeri seberang untuk untuk menjaga marwah, martabat, untuk mengangkat harkat dan martabat, baik itu keluarga, kampung, dan juga negaranya. Tapi ada fotonya, Ustadz. Oh, banyak kan, on camnya banyak, sering on cam. Iya, kirim nanti fotonya, nanti saya Dikirim Ustaz, saya mau up di Facebook dulu.
Ya kalau tidak ada ilmu Kristen, nggak perlu naik dialog. Itu karena kita tidak ada membahas yang hal-hal seperti itu. Ya nanti dibikin PT. Iya, teman-teman kalau dapat fotonya nanti dibantu viralkan di semua sosial media ya, teman-teman ya. Dibantu viralkan. Ini kurang ajar ini, melukai gitu ya. Saudara kita yang TKI gitu kan. Tolong di-up fotonya buat diksi penistaan terhadap TKI. Ya, Ya. Ustaz minta ada fotonya katanya. Coba pajang di sini Ustaz. Belum ini saya belum nyimpan, cuman artinya dia sering on cam kok, sering on cam, dia sering on cam. Nanti saya cari kok di Api Jabu, sering masuk Api Jabu juga sering on cam. Nanti ini kok nanti. Saya coba cari ya. Saya ini belum nyimpan teman-teman, tapi artinya dia sering on cam kok, dia sering on cam sebelumnya itu. Nanti kita coba tapi apa namanya jejak digital insya Allah nggak bakalan ini kok. Yang jelas dia sering on cam, di Api Jabu juga sering on cam kok. Nanti kita coba ya, kita coba ini. Oh iya, kemarin ada di sini dia, di open camp. Nanti saya gabungkan. Kena Uniripah. Ya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi jujur aja saya tuh paling nggak kuat ya. Kalau misalkan ada saudara-saudara kita dihina seperti itu gitu loh. Guru-guru kita itu termasuk saya orang yang nggak ini ya. Iya, KPNI, ya memang penghujat begitu ketika dia kena baru dia menyesal. Padahal di sini kita nggak ada pemaksaan. Ya selama itu berdata nggak masalah gitu. Kalau misalkan ada datanya nggak masalah, nggak masalah. Ya makanya dari tadi kan juga ketawa-ketawa aja. Kemarin dengar dari ini ya Pak Profesor ini ya dosen Pak Turiman ya, itu tanggal 2 mulai tanggal 2 tahun depan itu ada undang-undang. Jadi ketika penghinaan ya, saya kurang untuk perinciannya saya kurang ini, nanti saya coba tanyakan ke Pak Turiman nanti ke guru kita. Jadi nanti dijemput ya, jadi bukan delik umum lagi, jadi dia nanti langsung jemput dia. Tapi coba nanti saya tanyakan lagi ya. Kemarin diberi informasi sama Pak Turiman itu ribuan loh ya, TKI kita itu, TKW, TKI itu ribuan loh di luar negeri. Mereka siang malam berjuang gitu. Bahkan ada yang sampai mendapat hukuman sampai pulang tinggal nyawa gitu loh. Kok enak banget ya ini Oten ini ya Bang Danu. Enak banget merendahkan, Masya Allah ya. Mereka berjuang saya lagi siang cari malam fotonya gitu. Saya lagi cari fotonya, lanjut. Ya mungkin saya yakin di bawah juga banyak saudara-saudara kita yang TKW ya, mereka bekerja siang malam gitu kan. Dan salah satu penghasilan negara kita itu adalah dari devisa kan. Dan TKW, TKI ini salah satu penyumbang terbesar juga, menyumbang ke negara itu ya. Iya betul. Ada yang jadi korban kemarin di Hong Kong ya, yang kebakaran itu di Hong Kong juga.
Ya supaya ada jera ya teman-teman, supaya ada jera, supaya diskusi ke depannya itu lebih bisa mengedukasi gitu. Tanpa harus membawa-bawa negara, logo-logo negara gitu. Ini saya juga lagi coba kontak-kontak teman ini yang ini sering on cam tapi saya sendiri nggak, itu ada itu. Nah ini orangnya ya, betul ini ya orangnya ini teman-teman ya. Ya ini benar orangnya ini. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.